wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala ahlil wuddi wal wafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam sesi mata kuliah tasawuf akhlak. Kali ini materi kita akan membahas kelanjutan yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang thariqah, ya, dimana di situ disebutkan unsur-unsur thariqah, yaitu di situ ada namanya mursyid atau guru, ada namanya murid, unsur sebagai unsur yang kedua, dan yang ketiga, unsur ketiga adalah wirid atau hizab. Nah, saudara sekalian, untuk membahas, karena kita membahas kali ini tentang mursyid, karena mursyid ini adalah bagian yang penting dan juga hal yang banyak pertanyaan dari para hadirin, maka saya akan mengajak kita membuka kitab saja, ya, kita baca kitab yang kita baca pada hari ini, yaitu kitab Muqaddimah Tasawuf karangan daripada Syekh Ahmad Zarruq, ya. Kita mulai saja, ya. Ini Muqaddimah Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuhu, ta'lif Syekh Al-Imam Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fas. Baik, saudara sekalian, jadi bicara mursyid, ketika ada seseorang murid atau seorang salik, ketika hatinya atau dirinya mulai ditarik atau mulai condong kepada tasawuf, tentunya mereka akan bertanya-tanya dan sering mencari, Pak, maukah saya menjadi maukah Anda menjadi guru saya atau mursyid saya? Atau mereka bertanya, bagaimana cara mencari mursyid? Nah, untuk itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Baik, kita buka kitabnya, yaitu halaman, kita lanjutkan dulu, ya, yang kemarin juga. Halaman berapa nih? Halaman 22. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif hadzal kitab wa nafa'ani bi ilmihi fid dharaini. Amin. Qala Syekh Abu Abdullah bin Ubbad rahimahullah. Wa fi kalami hadza tanbi ala anna syekh min minahillahi wa hadayahu lil abdil murid idza sadaqa fi iradati wa bazala fi munasahati maulahu juhda istita'atihi. Qala Syekh Abu Abdullah bin Ubad, ya, rahimahullah. Wa fi kalamihi hadza tanbi, ini adalah perkataan sebagai peringatan, ya, ala anna syekh min minahillahi ta'ala. Ini peringatan bahwasanya sesungguhnya syekh atau syekh itu adalah minahullah. Minah itu artinya hadiah, anugerah. Jadi syekh itu sebenarnya adalah anugerah Allah dan hadiah lil abdil murid iza sadaqa fi iradati, untuk seorang murid
iza sadaqa fi iradati wa bazala fi munasahati. Jadi jika dia sodako ini benar, sungguh-sungguh ya. Jika dia benar-benar fi iradati wa wazala fi munasahati maulahu juda istita'ati. Jika dia benar-benar mau berkeinginan dengan berusaha mengupayakan munasahati maulahu, mendapatkan nasihat ya, bazala fi nasahati maulahu juda istita'ah. Jadi dia betul-betul ingin mendapatkan nasihat dari maulahnya, dari pembimbingnya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan juhda istita'ati, dengan semampunya. La ala ma qad yatawahhamuhu man la ilma indahu. Bukan atas prasangkaan atau anggapan-anggapan, la ilma indahu, yakni annahu yutawassalu ilaihi bimujarradil mu'tadi minat talab, yaitu dia hanya berdasarkan permintaan, au yudraku bil qurbi minhu bihilati au sabab, atau diketahui karena kedekatan, bihilati sabab, dengan sebab-sebab. Ya, jadi kesimpulannya memang untuk mendapatkan syekh ini, guru ini tidak gampang. Pertama, dia adalah pemberian dan hadiah dari Allah. Yang kedua, karena kesungguh-sungguhan daripada si murid sendiri dalam mencari. Jadi memang nanti ketika seseorang sudah tertarik ke mempelajari ilmu tasawuf, atau dia keinginan mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya nanti dia akan diarahkan ke sendiri ya. Dia akan ada hatinya itu akan mengarahkan, sehingga nanti dia akan ketemu dengan sendirinya. Itu adalah hadiah, atau karena dia memang sudah kenal sama orang ini, seorang wali, tapi dia betul-betul minta ke wali tersebut. Li'annahu masturun biwujudi basyariyah. Kenapa bisa begitu? Karena dia mastur, tertutup. Jadi syekh itu tertutup biwujudil basyariyah, tertutup dengan adanya basyariyah, manusia-manusia. Zahirun biha fi ainu tahaqquqi al-khususiyah. Zahirun biha an. Jadi dia hanya nampak fi aini tahaqquq, tampak di mata orang yang khusus. Maka ada ungkapan la ya'rifu wali illa wali. Tidak ada wali kecuali yang mengetahui itu wali. Jadi kalau kita hanya wali lah yang mengetahui wali. Jadi adalah agak aneh kalau ada orang mengaku saya mursyid, misalnya saya wali. Nah, itu tidak bisa, karena yang mengetahui wali hanya wali. Ya. Kenapa di sini? Sini bukan oleh karena dia hanya zahirun biya fi ani tahaqquqi khususiyah. Dia hanya bisa dilihat dengan mata yang khusus. Hatta laqad qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Hatta hingga dikatakan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Anda tahu Abu Abbas Al-Mursi siapa? Abu Abbas Al-Mursi ini adalah guru spiritualnya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari itu adalah Shahibul Hikam, orang yang mengarang kitab Al-Hikam. Di dalam dunia tasawuf, rata-rata, kebanyakan, bahkan mayoritas sufi, entah dari thariqah mana, itu mereka membaca kitab Al-Hikam. Membaca kitab Al-Hikam, di sana berisi mutiara-mutiara hikmah ya, yang sangat bermanfaat untuk menyejukkan jiwa. Al-Hikam. Nah, ini Al-Hikam, nama lengkapnya Ibnu Athaillah Tajuddin Abi Fadil Ahmad Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Sakandari, yang
meninggal sekitar tahun 709 Hijriah ya. 709 Hijriah. Kalau hari ini kita puasa sudah tahun 1441 Hijriah. Beliau meninggal 709, berarti sudah hampir 750 tahun yang lalu. Nah, jadi kitabnya masih dibaca sampai sekarang. Cari kitab-kitab yang masih dibaca orang sampai sekarang yang sudah tahun itu, kalau bukan karena koroma, nah itu bukan karena koroma, nggak mungkin hasil karya yang masih dibaca orang sampai sekarang. Sama seperti Al-Quran sampai sekarang bisa dibaca. Coba cari kitab karya-karya tokoh-tokoh yang sudah lama, yang mana bertahan. Tapi kitab salah satunya adalah kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Nah, ini Ibnu Athaillah punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah li anna Allah ta'ala zahirun bi jamalihi wa kamalihi. Ma'rifatul wali, mengenal wali itu as'abu min ma'rifatillah, lebih sulit daripada mengenal Allah. Lianna Allah Ta'ala zahirun bi jamalihi, karena Allah Ta'ala itu bisa nampak dengan keindahan, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Ya, kita lihat keindahannya apa ya, kelihatan alam, kita tadabbur alam, kita lihat gunung-gunung, hutan, hewan-hewan, dan kesempurnaan Allah ciptaannya itu bisa kita lihat. Wa mata ta'rifu makhluqan mislaka ya'kulu kama ta'kulu wa yashrabu kama tashrabu. Dan bagaimana engkau akan mengetahui makhluk seperti kamu, yang makan seperti kamu dan juga minum seperti kamu. Nah, itu jadi memang sulit untuk menemukan wali yang al-hakiki, ya, yang hakiki, yang insan kamil, yang mempunyai roh Muhammadi, yang sudah al-arif billah, itu sulit. Kita menemukan wali-wali kutub. Beda kalau menemukan wali-wali biasa. Walinya nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ya, itu kalau beruntung sekali kalau sudah menemukan wali kutub. Qala fi Lataiful Minan. Nah, ini qala fi Lataiful Minan. Lataiful Minan juga ini karangannya Ibnu Athaillah Sakandiri. Lataiful Minan itu kitab dialog antara dua guru, yaitu gurunya Athaillah Sakandari, yaitu Abu Al-Mursi, dengan gurunya lagi Abu Hasan Asyazili, pendiri Thariqah Syaziliyah. Itu jadi diungkapkan di dalam jadi para wali itu mereka dalam rangka musyahadah kepada Allah, dia tidak bisa berkata-kata, ya, tapi dia hanya mengungkapkannya dengan puisi, syair, dengan doa-doa, hizib-hizib, dengan qasidah. Makanya Asyazili itu dikenal dengan hizib-hizib, doa-doanya indah-indah, ya. Bahkan gurunya itu mengalang salat masyish, wa aghrikni fi anil bahril wahdah hatta la ara wa la asma'a wa la ajida wa la uhissa illa biha. Itu salah satu baitnya, itu sangat indah. Wa aghrikni fi anil bahril wahdah, tenggelamkanlah aku ke dalam lautan wahdah, hakikat lautan wahdah, hatta la asma'a wa la ara wa la ajida, sehingga aku tidak lagi bisa mendengar dan melihat illa, kecuali illa biha, dengannya. Jadi dalam kitab ini qala fi Lataiful Minan, wa iza aradallahu ay yu'arrafaka waliyan min awliyaihi, jika Allah hendak memberitahumu seorang wali daripada wali-walinya, tawa angka wujuda basyariyatihi, maka dilipatlah, tawa dilipat dari engkau, wujudu basyari, jadi
sifat kebasyarian itu diangkat. Wa asyhadu wujudaka khususiyatihi, dan wa asyhadaka dan akan ditunjukkan kepadamu, wa asyhadaka wujuda khususya, wujud khususnya. Itu saat nanti kalau Anda sudah sering ngaji atau sering pengen ikuti menemukan seorang yang kriteria wali dan Anda sering mendekat beliau, ya. Terus saat nanti akan ketemu sendiri, wah ternyata guru yang saya dekat ini betul wali. Kenapa? Karena dilipat, ditampakkan kepadanya. Jadi selama ini kadang-kadang Anda ketemu orang biasa, Anda sering ketemu dengan orang biasa misalnya, tapi Anda tidak ngeh. Satu saat kalau memang sudah dibuktikan, tidak ingin tunjukkan, maka nanti dibuka mata Anda. Oh ternyata orang ini sudah saya kenal seorang wali. Dari mana? Nah itu nanti ada pengalaman tersendiri. Dan untuk menjadi mursyid tidak bisa ngaku-mengaku, ya. Wah saya mursyid, nanti kamu saya ajar. Tidak bisa. Pertama, mursyid itu sangat berat. Yang kedua, dia juga tidak bisa mengaku-mengaku, nanti dia ada resmi ijazah dari wali sebelumnya, dengan irsyadat, dengan isyarah, dengan petunjuk, ya. Qultu ini berarti Ibnu Athaillah, ya. Qultu fa iza aradallahu ayan fa'aka bihi syara min sirrihi li sirrika. Jika Allah menghendaki kemanfaatan dengan wali tadi, syara min sirrihi, engkau akan mengalir, ya. Min sirrihi, syara min sirri. Jadi sirnya atau sir, apa sirnya? Sir itu apa ya? Siru bukan rahasia, sir. Rasa halus, ya. Rasa, ya, kalau min sirri, jadi saro min sirri li sirrika, jadi akan engkau merasakan sirnya, rasanya, li sirrika, untuk rasamu, ma yujibu khudu'aka lahu, dan engkau akan menjadi lebur kepadanya, wa fana'aka fi mahabbatihi, dan engkau akan tenggelam, panah, hilang, lebur ke dalam mahabbatihi, kau akan mencintainya. Jadi nanti ketika kamu melihat syekhmu, kamu lebur dalam cinta. Kamu lihat syekh kamu itu, aduh, enak betul, sehingga tanpa sadar air mata mengalir kalau ketemu syekhnya. Jadi jangan heran kalau ketemu seorang soleh, seorang alim billah, dia nggak banyak bicara, dia diam, tapi ketika kamu menatapnya, hati kamu bergejolak. Kemudian tanpa sadar menangis, air mata. Nah itu kenapa begitu? Ya ini kekuatan daripada sirnya, rahasianya. Tanpa bicara banyak, tapi bisa mengguncang jiwa, seolah-olah dada Anda diobok-obok. Anda menangis, setelah itu Anda cinta padanya. Kemudian Anda terus ingat, Anda sholat, taubat, dan sebagainya. Itu berarti menunjukkan Anda sudah siap, Anda sudah ketemu orang yang tepat. Wala nazrin tudu'aka wa fan'aka fi mahabbati duna al illatin wala nazrin li amri tartajih, tanpa alasan, wala nazril li amri tartajih, dan pertimbangan untuk urusan yang engkau inginkan. Jadi tadi kita melihat kita lebur dalam kecintaan itu tidak ada alasan dan pertimbangan lagi. Hatta yasiro imdaduka min imdadi, sehingga yasiru imdaduka min imdadi. Imdad, apa itu imdad? Madad. Sering kalau kita lagi mengingat wali,
madad. Nah, ini ada namanya imdad. Imdad itu adalah limpahan ya. Hatta yashiro imdaduka min imdadi, sampai limpahan yang kamu dapat itu adalah limpahan dari dia. Ya, imdad minallah itu engkau rasakan dari imdadnya wa syekh tadi, syekh. Wa kullu muradika tabi'an li muradihi, dan seluruh keinginanmu tabi'an li muradihi, mengikuti keinginannya. Min ghairi tawaqqufin wala taraddudin wala tibarin syai', ya. Dengan tidak lagi berhenti dan ragu, wala taruddudin wala ikhtiyari syai'in, tanpa mempertanyakannya kembali. Bal yasiru ruha ruhika wa rahata wujudika, bahkan berjalan, bahkan bal yasiru ruha ruhika, bahkan ruhmu menjadi, bahkan ruhnya yasiru ruha ruhika, bahkan menjadi ruhnya itu seolah-olah menjadi ruhmu, ya. Ruh syekh tadi seolah menjadi ruhmu. Warahata wujudika, dan membuat rohah, senang, wujudika, keadaanmu senang, ya. Falam tabqa fika li ghairi bakiyatan wala tasni min wujudika amalan wala niyatan wala himmatan, li annahu ta'ala yanfa'ul 'abda minal wali biniyatin ala qadri himmati wa ma huwa illa kama qila. Amalan wala himmatin li annahu ta'ala yanfa'ul 'abda minal wali biniyati ala qadri himmati. Nah, jadi sesungguhnya Allah Ta'ala yanfa'ul 'abda min wali, jadi Allah Ta'ala akan memberikan kemanfaatan wali tadi kepada hambanya, minal wali biniyati ala qadri himmati, jadi sesuai dengan niat dan qadri himmati, semangatnya. Jadi kalau Anda ingin menemukan wali, ya memang harus semangat dulu mencari wali itu. Tidak bisa dengan duga-dugaan, ya. Memang perjalanannya itu bertahap-tahap, nggak bisa langsung. Fa in lam yakun ma zukira hasra laka ala qadri ma tahaqqaqa, jika belum ada apa yang disebutkan tadi, min i'tiqadika wa muhabbatika, daripada keyakinanmu dan kecintaanmu untuknya, lahu, muhabbatika lahu, kepada wali tadi, iz qad jarat sunnatullah bi anna man khalatal waliyan aw arafahu la budda ayan tafi'u minhu bi amrin dinin. Jika sudah berjalan sunnatullah bi anna man khalata waliyan, barang siapa sudah khalata, bergaul waliyan, bercampur dengan wali, au arafahu, atau telah berkenal, la budda ayan tafi'a minhu bi amrid dini, maka dia haruslah ayan tafi'u, mengambil manfaat darinya, bi amrin din, dengan urusan dunia, urusan agama, bi amrid dinin au dunyawiyin, atau urusan dunia, ala qadri sidqin wal faidi wal himmati, atau ala qadri sidqin itu dengan kepercayaan, wal faidi dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, dan wal faidi dan limpahan, dan al himmati dan semangat. Nah, itu ya, itulah kalau cara itu merupakan jawaban kalau bagaimana cara menemukan wali. Jadi kita tidak bisa, itu adalah hadiah dari Allah.
dan juga limpahan, maka itu ada ayat Al-Quran. Kalau tidak salah, kalau coba dibuka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 16 ya, walan tajida waliya mursyidah ya. Kalau kita hazal muhtadi walan tajida waliya mursyidah, nah itu ya, zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Al-Kahfi surah 17 ya. Al-Kahfi surah 17 itu membacakan, coba dibuka, zalika min ayatillah, itu adalah tanda-tanda Allah. Mayyahdillahu, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka sesungguhnya dia itu betul-betul diberi petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, falan tajidalahu waliyan mursida, maka ini falan dalam bahasa Arab, lan tuh harfu nasbin, tapi artinya termasuk kuat, harfu takkid, lan, tidak akan sekali-kali ya, lan tarji'al yaumil lati madad, tidak akan sekali-kali, tidak akan kembali hari yang telah berlalu. Mungkin nggak hari yang lalu kembali? Kan tidak mungkin. Makanya pakai kalimat lan, itu artinya harfu takkid, huruf menguatkan. Maka di sini Al-Quran di sini mengatakan falan tajidalahu, jadi barang siapa disesatkan, wa man yudlil falan tajidalahu, maka sekali-sekali falan tidak akan engkau temukan falan tajidalahu waliyan mursyidah. Jika engkau disesatkan, maka tidak sekali-sekali kamu akan mendapatkan wali yang memberikan petunjuk. Nah, itu surah Al-Kahfi. Jadi betul-betul anugerah. Makanya kalau Anda sudah ketemu wali, pegang itu, jangan dilepaskan. Ikuti saja. Makanya seorang murid di depan guru itu adabnya seperti mayat, mau dibolak-balikkan oleh gurunya. Mayat itu kalau di depan orang mandi ya, jadi kalau di depan guru itu, murid di depan guru seperti seolah-olah mayat di depan tukang mandinya. Di tukang mandi membalik-balikkan mayat yang nggak bisa nurut saja, mayatnya nggak bisa nolak. Sama, kalau Anda ketemu wali sama guru, wah itu pegang, karena itu juga merupakan anugerah. Dan jelas di Al-Quran surah Al-Kahfi, kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Makanya ada apa tuh, qasidah ya, pujian kepada guru. Man ana laulakum ya, siapalah diri ini kalau bukan karena engkau. Nah, ini pujian kepada gurunya. Saking dia berterima kasih kepada gurunya ya. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Nah, itu kata Imam Asy'adzili juga. Laula murabbi, kalau bukan karena murabbi itu juga guru artinya, pendidik. Ma'araftu rabbi, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Rabbi, Rabbun. Jadi saudara sekalian, mengapa sekarang banyak ilmu yang kurang berkah ya, tadi banyak orang sudah tidak menghormati gurunya. Jadi guru itu adalah, kalau orang tua itu adalah mungkin dia melahirkan secara biologis, dia melahirkan kita di dunia. Tapi guru, murabbi rohani maksudnya, itu melahirkan kita menjadi tiflul ma'ani, menjadi bayi yang lahir kembali, yang bisa terbang. Tiflul ma'ani, yang bisa terbang menuju ke tempat yang tinggi dan mulia. Tiflul ma'ani, dia akan melahirkan kita ke menjadi tiflul ma'ani. Ini penting ya.
Kita lanjutkan lagi. Summan nasu fi hadzal bab arba'atun. Kemudian an-nas fi hadzal bab, manusia di dalam bab ini, maksudnya wali ini ada 4 kriteria ya. Ada 4 kriteria wali. Al-awwal, pertama, rajulun nafa'ahu Allah bi nafsihi wa lam yanfa' bi ibadahu, yaitu seorang yang bermanfaat, nafa'ahu Allah bi nafsihi, Allah diberikan manfaatnya oleh Allah untuk dirinya sendiri, wa lam yanfa' bi ibadahu, dan belum bisa beri manfaat untuk hambanya. Wa huwa salihul khafiyyu al-ghayyu al-mu'tazilu. Jadi mereka ini adalah orang yang soleh, yang tersembunyi, al-ghaniyu, cukup tersembunyi, al-mu'tazili, yang al-mu'tazil, ya mu'tazil ini menyendiri, allazi la tawajjuhu lahu, yang tidak akan datang orang kepadanya, tidak, wala tawajjahu li ahadi ilahi, dan orang pun tidak akan mendatangi dia. Wa hadza halul aksarul ubad wa zuhad, dan ini kebanyakan halnya para zuhad dan ahli ta'ah. Zuhad ini orang-orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu rogabati an, jadi yang tidak menyukai, rogbati antu tidak suka, tidak rogbati anduna tidak suka dunia. Perlu dicatat, tidak suka ini artinya di dalam hati ya, tidak suka di hati, bukan dalam bentuk zahir ya. Jadi boleh saja kita mempunyai harta, tetapi bukan arti masuk ke dalam hati. Jadi zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa, boleh, cuman dia tidak ada di hati. Ini contoh orang zuhud itu, ini ada kisah Hasan, kisah Hasan itu waktu kecil itu mempunyai seorang budak yang bekerja selamanya. Kemudian dia membawakan tempat wudhu. Tanpa sengaja budak tersebut memecahkan tempat wudhu kesayangannya. Nah, ketika Hasan mau marah, dibacakan ayatnya Al-Quran. Ayatnya apa yang bunyi ini? Jadi kalau engkau memaafkan, maka itu baik ya, dimaafkan. Jadi Hasan langsung memaafkan ketika budak membaca ayat tentang minta maaf. Kemudian wa'afina 'anin nas, kemudian bukan ayatnya al-kazibinal ghaiz. Jadi ketika Hasan mau marah langsung wal kazibina minal ghaiz. Jadi nggak jadi masa Hasan, Serina Hasan tadi. Wal atina 'anin nas, langsung Hasan memaafkan lagi. Kemudian kelanjutannya wa itsku raqabah, dan melepaskan budak. Langsung, ya sudah, kamu saya lepaskan mulai hari ini. Nah itu. Jadi walaupun dia punya, ketika orang butuh ya dikasih aja tanpa pertimbangan. Nah ini contoh betul-betul orang yang zuhud ya. Bukan berarti dia nggak punya, tapi ketika orang butuh ya ambil aja. Itu. Baik, kembali kepada ciri-ciri tadi. Yang pertama adalah rajulun nafa'allah, seorang hamba yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak bermanfaat buat yang lainnya. Wahumul
dan dia menyendiri. Jadi kalau Anda melihat, Anda mendengar nih ada wali yang suka menyendiri, dia sendiri di tengah-tengah hutan, di tengah kebun menyendiri, ya itu bisa saja wali, tapi nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, dia baru untuk dirinya sendiri. Ya paling kalau kita datang di sini ini, fahum la ya'rifuna wa iza 'urifu la yanfa'una. Wasadadid, tadi wahaza halu aksar ubat, ini kebanyakan pada kondisi hal. Haza halu aksaril ubat, hal itu kondisi ruhani, hal itu kondisi ruhani, hal zamannya ahwal. Haza halun aksaril ubat, ini kondisi ruhani, kebanyakan kondisi rohani para ubat, ahli ibadah, wa zuhad, dan orang yang zuhud, wa ahli ta'ah, dan ahli ketaatan, wasadad fahum la yu'rafun, dan mereka ini tidak diketahui, dan mereka tidak diketahui. Ya, jadi orang yang suka menyendiri di hutan Senin itu tidak diketahui. Wa iza urifu, jika diketahui, la yanfa'una, tidak akan ada manfaat, illa min haitsu tabarruk bihim wallahu a'lam, kecuali hanya untuk tabarruk, minta berkah. Dia ada kita lihat nih, orang kayaknya wali tapi dia sendiri di hutan, yang mungkin dia nggak bisa ngajar kita karena mungkin ilmunya, makomnya bukan di situ, tapi paling kita ya minta tabarok lah, minta barokah. Pak misalnya apa, atau orang tua, nek, mau doanya, minta berkahnya, ya itu wallahu alam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, asani rajulun nafa'allahu bi ibadahu wa lam yanfa'u bi nafsihi wa humul fuqaha wal ulama allazi laisat lahum a'malun sabitatun wala ahwalun shahihah. Yang kedua, rajulun nafa'allahu bihi ibadahu, seorang yang mempunyai kemanfaatan bagi hamba yang lain. Jadi rajulun nafa'allahu bihi, jadi seorang nafa'allahu bihi, orang ini diberikan oleh Allah manfaat dengannya ibadahu, jadi hamba yang lain itu bisa mengambil manfaat dengan orang ini. Walam yanfa'hu binafsi, tapi orang ini tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, dalam hal rohani, maksudnya dalam hal rohani. Wahumul fuqaha wal ulama allazi laisat lahum a'malun sabitah, mereka yaitu para fuqaha dan ulama yang laisat lahumul a'malun sabitah, dan mereka belum memiliki a'malun sabitah wala ahwalun shahihah, tidak memiliki amal-amal sabitah wala ahwalun shahihah, dan amalan sabitah dan ahwal, kondisi rohani yang sahih. Ya, bisa saja orang memahami agama fuqaha tapi mungkin rohaninya belum nyambung, belum ma'rifah, bisa ada. Bal fana'u birrusum, bal qana'u birrusum, mereka hanya puas dengan, mereka ini orangnya hanya puas dengan gambar-gambar yang tadi, yang dengan gambar-gambaran yang zahir, senang dengan ketenaran, ya bisa jadi. Ya, seorang di sini ada wastaghalu bil mantuki wal mafhum, dan mereka sangat disibukkan dengan mantuk. Mantuk ini mantuk dengan perkataan, pembicaraan, mantuk mapakoyantiku ya. Wal mafhum, dan pemahaman. Ya mungkin mereka sibuk dengan berbicara dan sibuk dengan berdebat dan dengan mafhum pemahaman. Jadi ada orang yang bermanfaat, orang bisa bertanya nih apa hukumnya, apa ini maksudnya ayat ini, apa maksudnya peristiwa ini, nah, dia paham tapi ruhaninya tidak ada. Ini itu yang kedua. Ini disebut wali am, disebut wali wali am, wali yang khus, yang umum. Wa
kadzalika al-ahwalil ghalibah alladzina la tajri harakatum bi muqtada syar'in wal hikmah lisalbihim an ikhtiyarihim ma'a tahaqquqi ikhtisasihim bil karamat wa nahwiha bihaitsu tulmasu barakatum wa tustajabu da'wahum wa tanfadu fil wujudi himmatuhum yastafi'u bihim min tawajjuhi lakum wa la yantafi'una bi anfusihim. Nah, ini juga yang ketiga, termasuk juga wa kadzalika ahlul ahwalil ghalibah alladzina la tajri harakatum bi muqtada syar'in wal hikmati lisalbihim an ikhtiyarihim ma tahaqquqi ikhtisasihim bil karamat wa nahwiyah. Begitu juga dengan orang yang ahlul ahwal ghalibah, kebanyakan yang memiliki ahwal la tajri harakatum bi muqtada syar'i, tapi mereka ini tidak ikuti syariat, wal hikmah lisalbin, mereka hanya ikhtisasu bi karamati wa nahwiha, mereka hanya khusus senang dengan karamat-karamat, bihaitsu taltamisu bi barakatuhum wa tustajabu da'watuhum wa tanfudu fi wujudi himmatum man tawajjaha lahum wa la yanfa'una bi anfusihim. Nah, ini tipe yang ketiga itu yang senang dengan karamat-karamat ya. Intinya di situ as-salis rabi rajulun nafa'allahu bi nafsi wa nafa'a bi ibadahu wa humul ulamaul amilun. Dan yang berikutnya adalah seorang yang bermanfaat Allah untuk dirinya sendiri, wa nafa'a bi ibadatihi, bi ibadah, dan bermanfaat juga untuk hamba yang lain, wa humul ulamaul amilun, mereka lah al ulama al amilun, mereka adalah ulama yang sekaligus juga al amilun, yang melakukan. Al-arifun, al-mursyidun, itu orang yang mengenal, al-arif ya, al-arifun, al-mursyidun, yang diberi petunjuk, allazi ayyadu bil ilmi wa khussu bil basirah, yaitu yang diberikan dengan ilmu, wa khussu basirah, khussu basirah itu kecerdasan batin, wa zahuru bil akhlaqil hamidah, dan muncul zaharu bil akhlaqil hamidah, dan muncul dengan akhlak yang terpuji, wa ta'addabu bil adabis sadidah, dan mempunyai adab yang bi adabis sadidah, artinya adab yang keras, adab yang benar ya. Fazar alai minal akri wad diyanah ya, muncul fazar alai minal akri wad diyanah wal muru'ah. Mereka tampil dengan akal dan agama, wal muru'ah, dan harga diri, yujibu al inqiyadu ilaihi, maka kita ya wajib taat kepada orang ini. Jadi orang yang keempat ini yang kita harus taat ya. Apa? Ya, tadi dia ulama amilun, dia seorang ulama tapi juga dia mengerjakan. Al-arifun al-mursyidun, dia juga seorang yang arif, yang juga diberi petunjuk. Ayyadu bil ilmi, diberi kekuatan dengan ilmu. Wa khussu bil basirah, cerdas, batinnya cerdas, nah dia bisa membaca batin, merasakan. Wa zuhuru bil akhlaqil hamidah, dan akhlaknya terpuji. Wa ta'addabu bil adabi syadida, dengan adabnya yang benar, yang bagus. Fazara minal akli wad diyana, akal keagamaannya juga cerdas, muru'ah, menjaga harga diri. Maka kita wajib yujibu al intifada ilaih, mengambil intifadah, mengambil manfaat dari mereka. Wa itimadu fi amriddin wad dunya alaihim, dan mengambil urusan dunia wal din dan agama kepada mereka. Bikamali amalihim, dengan kesempurnaan, bikamali ilmihim bitajribah ya, dengan sempurnaan ilmunya, dengan latihan-latihan, wa tahaqquqi diyanatihim bis sunnah, dan tahaqquqi diyanatihim, dan tahakkuk kebenaran agamanya itu
eh, dengan apa, dengan sunnah ya, artinya dia juga mengajarkan amal sunnah-sunnah. Wakala wa kamali muru'atihim bimakarimil akhlak, dan menjaga kesempurnaan muruahnya dengan menjaga bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Fahum syurujul huda, maka itulah petunjuk syurujul huda. Jadi syurujul huda itu sinar, syurujul huda petunjuk. Masabihud duja, dan masabih duja. Masabih itu jamak daripada misbah, masabih lampu, masabih duja gelap, jadi lampu kegelapan. Jadi orang ini lampu kegelapan. Allazina yu'khadhu anhumul ilma wal hal, dimana dengannya lah allazina yu'khadhu, orang-orang, allazina itu orang-orang, yu'khadhu anhum, orang-orang itu diambil, orang-orang ini, orang seperti ini, allazina yu'khadhu anhum, jadi orang seperti inilah yu'khadhu anhum, diambil darinya al ilmu wal hal, ilmu dan hal, kondisi rohani. Wa yurja'u ilaihim, dan dikembalikan kepada mereka fi tahqiqil a'mal, kebenaran amal, wal ifadati bil himmati wal irsyadi, dengan ifadah bil himma, dengan semangat dan petunjuk, wal irsyad wal irsyadil bil hal. Jadi itu bisa mengambil ifadah dengan himmati wal irsyadi bil hal, dengan melihat kondisi rohaninya. Qala Abu Madyan fa'rafu zalika wa la tanqidu illa bi'arifin alimin muta'addabin bi adabi syar'i wal haqiqah wajadnihum nafhatu rafiq al-a'la bisyariani haqiqat irsyadi fika faqad qala Syekh Abu Madyan. Jadi kesimpulannya, kalau mau mencari wali tadi, wali mursyidah itu tadi yang terakhir ini tipe-tipenya, dia mengamalkan, dia berilmu, dia punya akhlak, dia juga punya ruhani, punya ketajaman batin, dia menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya dengan akhlak karimah, juga menjaga adab ya. Mereka inilah orang yang tepat untuk jadikan wali. Dan juga mereka ini mengerjakan sunnah-sunnah. Jadi kalau ada orang mengaku wali tapi dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah, itu aneh. Jadi jangan percaya kalau lihat orang-orang sakti ya, wah saya bisa terbang katanya, saya bisa berjalan di atas air, itu jangan percaya, kan tidak ada di situ di dalam kitab ini. Jadi yang penting itu tadi, apakah dia mengamalkan, apakah dia punya akhlakul karimah, dan yang paling penting di sini juga disebutkan ya, dia juga menjaga harga dirinya, mu'ah bi ruhaniyatim, dan juga fitah kikil amal, betul-betul melaksanakan ajaran sunnah. Jadi jangan salah, ada orang mengaku mursyid tapi mukhalifus sunnah, pertentangan sunnah, itu patut dipertanyakan. Waqala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, asy-syekhu man syahidat lahu zatuka bitaqdim wasyiruka bitta'zim, asy-syekhu man hadiyaka bi ahlaki wa adabaka bi itraqihi wa anara batinika bi isyraqihi, asy-syekhu man jama'aka fi khusurihi wa hafizaka fi maghribihi. Nah, itu dikatakan oleh Abu Madyan, syekh itu adalah orang yang man syahidat lahu zatuka bitaqdim, yang menyaksikan, man syahidat lahu zatuka bitaqdim, engkau melihatnya, engkau menghormatinya, wasyiruka bitaqdim, dan siruka merasakan ta'zim dengan sirnya. Syekh juga itu syekhu man hazzabaka bi akhlak, syekh juga yang mendidik akhlak, hazzabaka bi akhlaki, dengan akhlaknya engkau diajarkan berakhlak, wa adabaka bi itraqihi, dan engkau diajarkannya untuk diadab, untuk ta'wadu, dan saya juga wa amar batinika bi isyraqi, dan batinmu dicerahkan dengan isyraqnya, dengan pencerahannya.
Asyaihu man jama'aka fi khudurihi. Syekh itu adalah yang mengumpulkan kamu, kalau lagi kumpul, lagi hadir, jadi dia dikumpulkan. Wa hafizuka fi ghaibi, dan menjagamu kalau kamu sudah nggak ada di goibnya. Jadi kalau saya sudah nggak ada, dia lagi kumpul, lagi subah, lagi kumpul, dia jaga kamu. Tapi ketika lagi tidak ada di perkumpulan, lagi di gaib masing-masing, dia pun menjaga dari jarak jauh. Ibzika fi magibi. Qala Syekh Abu Hasan As-Sajali, as-syekhu man zalaka ala wahatika la ala ta'abika. Kamu qala tasaffan ya siru nafsu alayka fa innahu la yusi. Wa qala Syekh Abu Hasan As-Sajali, berkata Syekh Abu Hasan As-Sajali radhiyallahu anhu. Abu Hasan As-Sajali adalah pendiri Thariqah Saziliyah, muassas Thariqah. Abu Hasan As-Sajali dari Maghrib, Maroko, tapi makomnya ada di ini Maisarah di Mesir. Asy-syekhu man dalaka ala wa rahatika la ala ta'ibika. Syekh itu katanya, kata Abu Hasan As-Sajali, man dalaka ala wa rahatika, yang menunjukkan kamu kepada ketenangan, rohah, la ala ta'abika, bukan menunjukkan kepada kamu kecapek. Jadi kalau kamu ibadahnya tuh, kamu semakin ibadah semakin tenang, bukan semakin ibadah masa semakin capek. Itu syekh. Wa kullu syekhun la tasilu ilaika in amdadu min ba'id. Wa kullu syaikhin la tasilu ilaika amdaduhu min ba'id la tantafi'u bihi min qarib. Wa kullu syaikh, setiap syekh itu la tasilu ilaika amdaduhu min ba'id, akan sampai, tidak sampai kepadamu, imdadu min ba'id, dari jauh, dan la tanfi'u bihi min qarib. Au kama qala wa qala radhiyallahu, la tashab man yusiru nafsahu alayka fa innahu la'im, wa la man yusiru ala nafsi fa innahu qalla ma yadum, wa asabu man iza zukirallah fallahu yuni, iza syahida bitabu anhu, iza fikida zikru nurul qulub, wa musyahadatu biftahil ghuyub. Wa qala Abu Ali Saqafi radhiyallahu, law anna rajulan jamal ulumu kullaha wa sahiba tawaifun nasi lam yablugh mublaghal rijal illa bi riyadati min syekhi au imamil au muaddabin nasih, wa man lam ya'khus fi adabi min amri lahu wa nari yurisi ujubu a'mali wa ru'unati nafsihi la yajuzul iktida'u bihi fi tashhihil muamalat. Oh, panjang ini, sepanjang. Tapi paling tidak tadi kita sudah bisa mengetahui ya kriteria syekh, yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang cukup diambil barokahnya saja, yang mana yang tidak perlu kita ikuti atau kita hindari. Itu ciri-ciri kita bisa baca. Dan yang penting, intinya syekh itu adalah hadiah daripada Allah dan juga anugerah, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi surat 17 ayat 17, dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Mungkin ini dulu sesi kita kali ini. Wallahu alam, nakifuna bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.